Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi semangat dalam belajar ya anak-anakku ya. Kita lanjutkan bab selanjutnya tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum di sini Bu Ul mau absen dulu ya. Oh ya, semuanya hari ini masuk semua atau ada yang sakit? Oh ya, alhamdulillah semua diberi kesehatan, masuk semua, kita lengkap untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, coba kalian perhatikan video di bawah ini ya, silakan. Baru nyampe ya kalian? Iya, Hat. Gimana perjalanannya? Gimana? Enak, Hat. Seru? Lumayan, Hat. Mana nih oleh-olehnya? Aduh, lupa, nah, Hat. Ya, Kita kembali kan. lihat. Apa, Hat? Ya udahlah. Nah, kami lanjut, Kita Hat. kembali ya. Hat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada pulang aja nih? Oleh-oleh Hana mana? Nah, oleh-oleh ha. Mentang-mentang baru pulang. Antum mau ndak? Iya. Tuan Ibnu, Ya. Dia buka lah lagi. Bagus baju Gi. Itu anak nih. Jantung ini ya. Gimana? Bagus nak. Jantung. Bagus. Bagus, Beb. Lumayan. Ini beli Farhan ya. Farhan mana? Mungkin di luar. Oh. Kalian kemana aja kemarin? Kami ke pantai kemarin. ngapain aja kalian di pantai? Kami diving, snorkeling, Naik jet ski. naik jet ski, naik donut boat, Enggak, banana boat. donut boat, Banana boat. banana lurus. boat. Ah. Ya, banana boat. Kami main layang-layang juga. Sempat makan seafood, Ya, pakai lobster. makan kepiting. Emang enak? Enak lah, Enak. mantap rasanya. Tuh, kalian ngapain aja Gi? Enggak ada lagi dah. Oh ya, malam ada konser. Konser apa nama tuh? Iya, apa ya? Oh iya, PWT 48. PWT 48. Iya, yang masuk YouTube itu loh, nomor 1. Hah? Konser? PWT 48? Astagfirullah. Kalian nonton konser? Iya. Kalian tahu nggak? Lagu tuh melalaikan. Dalam Islam, sesuatu yang melalaikan tuh haram. Masuk neraka kalian. Di punggung kalian tuh nanti istrika. Ya elahan, biasa aja lah. Antum nggak ikutin perkembangan zaman. Kan lagi tren. Trending gimana? Antum tahu nggak? Sesuatu dosa tuh tetap dosa. Nggak ada trendingan. Weh, udahlah. Kan ingat ceramah Ustadz kemarin. Islam bukanlah agama yang ekstrim. Islam juga bukanlah agama yang radikal. Islam juga bukanlah agama yang boleh bebas sebebas-bebasnya. Islam juga bukanlah agama yang kaku. Islam juga bukanlah agama yang konstan. Dan Islam juga bukanlah agama yang bilang angkor. Namun Islam adalah agama yang berada di antara keduanya. Atau kita lebih mengenalnya dengan agama pertengahan. Kata pertengahan juga dikenal dengan kata tawas yang berasal dari kata wasatoh. Sebagaimana umat Islam tersendiri adalah umat pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna lakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida." Dan demikianlah kami menjadikan umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam upaya mengimplementasikan sikap tawasul di dalam kehidupan kita, maka ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak menggunakan perkataan dan perbuatan yang ekstrim dalam hal mendakwahkan Islam. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang akan menyinggung orang lain hanya demi menyampaikan
Antum Farhan, antum tuh terlalu kaku dalam beragama. Sedangkan Taufik, antum terlalu bebas. Kita tuh harus wasatiyah, moderat. Kayak mana kita bisa menjaga kerukunan antar agama, sedangkan kita aja belum. Setelah kalian perhatikan video yang di atas tadi ya, tentang cerita tentang bagaimana kita diharapkan dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sifat Islam yang wasatiyah, jalan tengah-tengah. Kita tidak radikal, juga kita tidak liberal. Kita tidak terlalu fanatik, kita tidak boleh saling menyalahkan, dan kita memiliki agama. Adanya sikap toleransi antar umat beragama, sesama agama. Dan setelah ini Islam wasatiyah di sini yang perlu kita pelajari, yang pertama makna Islam wasatiyah, yang kedua tentang dalil Islam wasatiyah, yang ketiga karakteristik Islam wasatiyah, keempat sikap Islam wasatiyah, 5 apa itu radikalisme dan apa itu liberalisme. Yang terakhir Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada 2 gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Coba kalian perhatikan di gambar 1 ini, gambar tentang apa ya anak-anak? Oh ya benar, ini adalah tentang radikalisme ya, yang menuntut adanya khilafah. Khilafah is coming. Nah itu adanya dulu kita rame tentang ISIS, Islam State of Iraq and Sham ya. Nah ini adalah sikap radikalisme dalam beragama Islam. Dan yang gambar kedua tentang Islam wasatiyah. Di sini kita saling merangkul, kita saling bersama-sama toleransi antar umat beragama. Dari agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Jadi kita harus memiliki sifat moderasi beragama. Ya, di sini menurut Kiai Afifuddin, wasatiyah bisa berarti sikap atau cara pandang yang realistis. Dengan perkataan lain, Islam wasatiyah di sini dapat dimaknai bahwa Islam berada di antara realistis dan idealitas. Islam memiliki cita-cita tinggi dan ideal untuk mensejahterakan umat di dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Ashur mendefinisikan bahwa wasatiyah adalah sikap antara 2 kubu atau pemikiran yang ekstrim, radikalisme, yakni yang mengurangi dan menyempitkan atau atafrid. Wasatiyah pun merupakan sikap sempurna sebagaimanapun dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Karakteristik Islam wasatiyah di sini yang pertama adalah tawasud, yaitu mengambil jalan tengah antara radikalisme dengan liberalisme. Jadi kita tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu longgar. Yang kedua, tawazun, berkesinambungan. Yang ketiga, iktidal, adanya lurus dan tegas. 4, tasamuh, adanya toleransi baik antar umat beragama maupun antar beragama. Musawah, egaliter non diskriminatif, tidak adanya sifat diskriminatif. 6, syuro, musyawarah, ketika ada sesuatu hal atau permasalahan musyawarahkan, jangan memutuskan dengan sendirinya. Nah, kemudian terjadinya perbedaan pendapat, bisa jadi sampai terjadinya bentrokan. Nah, itu akhirnya saling menyalahkan satu sama lainnya. Jadi harus adanya musyawarah, adanya mufakat. Islah, yang 7 islah, reformasi, perubahan ya. 8, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. 9, tatawur wa ibtikor, dinamis, kreatif, dan adanya inovatif. Yang terakhir, tahaddur, berkeadaban.
Sikap Islam wasatiyah. Di sini yang pertama adalah Islam wasatiyah merupakan istilah yang sering kita digunakan untuk ajaran Islam, yaitu sebagai ajaran Islam yang moderat atau Islam yang berkeadilan. Istilah ini merujuk pada konsep menemukan pendekatan yang seimbang dan moderat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktek keagamaan, keyakinan, interaksi dengan sesama, walaupun adanya perbedaan agama. Islam wasatiyah merupakan ajaran Islam yang memiliki prinsip berkeseimbangan dan lurus dan tegas. Toleransi, mengedepankan musyawarah, mendahulukan prioritas, dan berkeadaban. Ada banyak umat muslim yang mengikuti ajaran Islam wasatiyah. Bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana ciri-ciri umat yang menganut Islam wasatiyah ini ya. Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru ya. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, ya. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin di sini adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan keadilan dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur bagaimana tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumus tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Jadi kita beragama ya sesuai dengan hati nurani kita. Jangan adanya paksaan. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam itu sendiri dijelaskan menurut Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hashim Muzadi mengungkapkan bahwa berkembangnya gerakan radikalisme dan ekstremisme sehingga menimbulkan kekerasan berdasarkan agama maupun liberalisme pemikiran yang menganggap semuanya boleh adalah dua hal yang sama-sama berbahaya. Kekerasan berdasarkan agama dapat timbul karena misunderstanding dalam pandangannya terhadap agama atau kesalahan menggunakan agama atau menganggap persoalan yang bukan agama kemudian diagamakan. Itu yang terjadi di Bali, di Maluku, di Thailand yang baru saja di situ ya. Sementara itu aliran liberal yang juga sedang berkembang juga membahayakan. Sekarang banyak orang yang tega mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak maksum, bebas dari perbuatan salah. Padahal Quran belum selesai, orang laki-laki musyrik boleh kawin dengan muslimah perempuan. Kalau dibiarkan dengan seperti ini, Islam tinggal nama sekalipun orang masih lengkap. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini NU memiliki jalan tengah, yaitu tawasud dan iktidal, yaitu garis moderasi yang tidak ekstrim, tapi sekaligus tidak liberal. Selain itu, nilai yang diperjuangkan oleh NU, tasamu, moderat, dan tawazun, yaitu seimbang. Jadi tidak hanya bahwasanya kita sebagai generasi muda, kita harus bisa benar-benar bagaimana mewujudkan moderasi beragama. Bagaimana kita bisa saling toleransi. Bagaimana kita bisa imbang antara beragama, antara sosial, dengan lainnya. Jadi seperti itu ya. Tugas kalian di sini ada 3 ya, tugas kelompok, tugas individu, dan juga ada tugas hafalan. Nah, tugas kelompok di sini coba kalian berhitung sampai 4. Nah, setelah itu kita bagi kelompok ini menjadi 4 kelompok ya. Nah, kemudian cari satu permasalahan baik di web maupun di YouTube tentang
radikalisme, moderasi beragama, atau sebagai Islam Wasatiyah di Indonesia. Kemudian kalian analisis. Gitu ya. Kalau kamu cari di koran, bisa kamu buat clipping, kemudian kamu analisis masalah tersebut. Untuk tugas individu, ini ada 3 soal. Coba kalian jawab. Nanti bisa dikumpulkan dan buul nilai. Tugas hafalannya, kamu hafalkan surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ini kamu hafalkan beserta artinya. Gitu ya. Terima kasih anak-anakku. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.